Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah dengan BP 16109510.7 akan menjelaskan mengenai atenuator dengan parameter insertion loss atau IL. Nah, apa itu atenuator? Atenuator adalah rangkaian resistif atau perangkat pasif yang dirancang berfungsi untuk meredam daya dari suatu sumber ke beban sekaligus sebagai penyesuai impedansi antara sumber dan beban tersebut. Apa saja parameter dari atenuator? Nah, yang pertama yaitu ada voltage transfer function atau VTF, yang kedua insertion loss, yang ketiga atenuasi atau redaman. VTF merupakan perbandingan tegangan output pada beban dengan tegangan input, di mana secara matematis VTF dapat dinyatakan sebagai VL per VI. Atau dalam desibel, VTF sama dengan positif 20 log VL per VI. Nah, yang kedua yaitu insertion loss atau IL, merupakan perbandingan arus beban bila atenuator terpasang dengan arus beban tanpa atenuator. Secara matematis, IL dapat dinyatakan dengan IL sama dengan IL kecil per I, atau dalam desibel IL sama dengan min 20 log IL kecil per I. Yang terakhir yaitu atenuasi atau redaman, di mana merupakan perbandingan daya output pada input dengan daya output. Secara matematis dinyatakan dengan ATT sama dengan Pin per PO. P itu adalah daya, atau dalam desibel dapat dinyatakan ATT sama dengan 10 log Pin per PO. Nah, atenuator terbagi atas 3 jenis berdasarkan bentuk rangkaiannya. Yang pertama atenuator T, bentuknya yaitu seperti huruf T seperti terlihat pada slide. Karakteristiknya atenuator T ini bisa simetris atau tak simetris, dan juga rangkaiannya itu bisa talans atau tak talans. Yang kedua atenuator P, sama seperti T tadi bentuknya menyerupai P, di mana karakteristiknya juga sama seperti T. Ia bisa simetris atau tak simetris, bisa talans atau tak talans. Nah, yang terakhir yaitu atenuator L. Bentuknya seperti pada slide, menyerupai huruf L, benar kan? Karakteristiknya berbeda dari T dan V tadi. Atenuator L selalu tidak simetris. Jadi dia tidak pernah simetris, tetapi rangkaiannya bisa talans atau tak talans. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari atenuator T yang simetris, di mana terdapat beberapa komponen R atau resistor, kemudian E. Nah, pada rangkaian ini nilai Zin-nya atau nilai impedansi yang masuknya sama dengan R1 ditambah R3 dikali R1 ditambah R0 per R0 ditambah R1 ditambah R3. Nah, rangkaiannya itu harus match atau simetris, sehingga Zin-nya harus sama dengan R0. Dengan mengganti R0, dengan mengganti Zin menjadi R0, diperoleh persamaan baru seperti yang saya lingkari ini. Kemudian dari hal-hal yang telah diketahui tadi, diperoleh IL-nya adalah sebagai berikut. Lalu dengan menerapkan aturan pembagi arus, maka I2-nya adalah I1 dikali R3 per R0 ditambah R1 ditambah R3. Nah, ini dia yang I2 dan ini yang I1, di mana I atau I1 sama dengan E per 2 dikali R0. Sehingga diperoleh IL atau insertion loss-nya adalah R3 per R0 ditambah R1 ditambah R3, atau R0 dikurang R1 per R0 ditambah R3. Kan sama seperti persamaan yang ini, bukan? Nah, makanya dibuat atau di sana. Dari IL tersebut didapat nilai dari R1 sama dengan R0. 1 dikurang IL per 1 ditambah IL dan R3-nya adalah sebagai berikut.
Lalu yang kedua adalah contoh dari atenuator PET-V yang simetris. Berikut merupakan gambar rangkaian atenuator PET-V, di mana Z inputnya adalah R1 dikali RB dikali RA ditambah R0 ditambah RA per R0 per R1 ditambah RB dikali RA ditambah R0 ditambah RA dikali R0. Z input ini didapat melalui rumus rangkaian listrik sederhana yang telah dipelajari pada mata kuliah rangkaian listrik. Nah, karena rangkaiannya harus match, maka Zin-nya sama dengan R0 sehingga diperoleh persamaan A sebagai berikut. Dengan menerapkan aturan pembagi arus, maka I adalah sebagai berikut dan I2 adalah sebagai berikut. Dari I2 dan I tadi diperoleh persamaan B, yaitu insertion IL atau insertion loss, di mana IL sama dengan RA kuadrat per RA ditambah RB dikali RA ditambah RI ditambah RA dikali R0. Nah, dari persamaan A dan B tadi diperoleh bagaimana cara mencari RA dan RB seperti berikut. Selanjutnya yang terakhir yaitu atenuator PET-L. Atenuator PET-L ini adalah atenuator paling sederhana. Rangkaiannya seperti pada gambar berikut. Nah, ada dua bentuk dari atenuator PET-L, yaitu RS besar dari RL dan RS kecil dari RL. PET-L ini digunakan untuk menyesuaikan impedansi sumber dan impedansi beban yang berbeda. PET-L dapat menyebabkan impedansi yang diikat oleh sumber sama dengan impedansi sumber itu sendiri, dan impedansi yang terlihat dari sisi beban sama dengan impedansi beban. Kali ini yang kita bahas adalah PET-L dengan RS besar dari R0, di mana dari rangkaian tadi diperoleh Zin sebagai berikut. Syarat impedansi sesuai adalah Zin sama dengan RS dan Zout sama dengan RL. Maka diperoleh persamaan A dan persamaan B. Nah, dari persamaan A dan persamaan B tadi diperoleh R1 sama dengan akar R3 dikali RS dikurang RL dan R3 sama dengan RS kuadrat dikali R1 kuadrat per R1. R3 dapat disederhanakan menjadi berikut, persamaan berikut, dan R2 menjadi persamaan berikut. Nah, IL pada PET-L dapat ditentukan dari rumus IL PET-T yang telah didapat sebelumnya. Untuk PET-L dengan RS besar dari RL, R2-nya adalah 0, di mana IL-nya adalah R3 dikali RS ditambah RL per R1 ditambah RS ditambah R3 dikali R3 ditambah RL dikurang R3 kuadrat. Yang kedua untuk PET-L dengan RS kecil dari RL, di R1-nya adalah 0, maka IL adalah R3 dikali RS ditambah RL per RS ditambah R3 dikali R2 ditambah R3 ditambah RL dikurang R3 kuadrat. Ada catatan untuk PET-L ini. Nah, IL pada PET-L tidak dapat diatur-atur, jadi beban di sumbernya harus match. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai atenuator berdasarkan parameter insertion loss. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.